Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di gudang stokis pakan punyanya Dioki. Banyak yang tidak tahu atau paham ya tentang separator. Jadi ini ada separator khusus pencampuran Dioki yang biasa saya pakai. Kemudian tray untuk telur ayam dan lain sebagainya. Jadi ini gudang khusus untuk pakan Dioki. Jadi ini saya ajarin gimana sih cara membedakan separator. Jadi penting karena di puyuh itu separator itu punya peranan yang sangat penting karena terlalu banyak serat pun itu buruk buat ususnya. Karena dia ususnya puyuh itu kan pendek, beda dengan ususnya yang ada di ayam dan lain sebagainya. Dia lebih pendek komponennya dan lebih sensitif. Jadi ketika terlalu banyak ataupun kandungan dari separatornya itu untuk menir berasnya itu sedikit dan terlalu banyak serat dari serat dari kulit padinya itu, efek dominonya ke puyuh untuk ususnya tidak bisa menyerap itu tadi, sehingga bisa terjadinya dobolan, kemudian kematian mendadak. Itu sumbernya salah satunya dari itu. Jadi kalau di saya, ini saya ambil sampling sedikit ya. Warnanya separatornya kelihatan nggak seperti ini. Ini separatornya seperti ini. Jadi memang separator yang ovenan, yang dari pabrik, yang pengolahannya bukan seperti yang yang umum pada dasarnya kayak penyelipan kecil itu. Bukannya buruk, ya boleh juga, tapi yang separator betul-betul separatornya itu agak susah memang milihnya. Karena ini masuk kelasnya, kenapa dipanggil separator? Karena masih banyak kandungan dari pecahan padinya atau menir padi itu tadi. Ini menir berasnya. Jadi testingnya kalau saya berdasarkan intuisi dari lidah aja. Ketika lidah kita halus dan manis itu pasti bagus, banyak berasnya atau pecahan dari menirnya itu tadi. Itu yang opsional pertama. Jadi tesnya cuma dua aja. Ini sama dengan menggunakan air. Jadi kalau di mulut ini ya udah kita masukin aja di mulut. Jadi dites dengan menggunakan mulut. Kalau dia manis, coba dia bagus. Dan seratnya, maaf ya saya buka ya, hampir nggak ada. Jadi ini benar-benar separator murni, sisa pecahannya dari penggilingan padi yang ovenan. Memang saya pesannya di Jawa Barat, di Karawang itu. Begitu caranya. Yang kedua, yang separator seperti ini tadi, separator ini tadi dimasukin ke air, lalu dilihat diaduk ya. Nanti yang mengambang itulah yang namanya kulit padi tadi. Biasanya dicampuran pemain-pemain separator nakal. Jadi bisa saja dicampur dengan banyak kulit padinya atau kulit ari itu, atau biasanya malah pakai damennya padi itu, batang padi yang sudah kering itu dipotong-potong kemudian digiling kan jadi debu, biasanya debu. Nah itulah yang dicampurkan ke situ. Jadi para pemain separator itu kalau mau kaya cepat banget. Konsepnya seperti itu. Memang agak sulit, tapi banyak sebenarnya. Tinggal teman-teman cari aja referensi yang terbaik. Kalau di Blitar, harganya saya ambil dari pabrik langsung itu cuma 2.650. Sekarang naik jadi 3.000. Karena posisi ya memang fluktuatif harga aja. Tapi prinsipnya separator yang bagus itu sangat membawa pengaruh dampak kepada puyuh. Ini yang salah satu menjadi problem di peternak. Karena imprintnya selalu bekatul gitu loh. Padahal separator itu sebenarnya adalah indukannya sebelum dipecah menjadi bekatul. Jadi utuhnya itu namanya separator. Kemudian dari separator itu dicampur dengan sekam misalnya, dicampur dengan gilingan sekam itu atau gilingan batang padi yang diambil debunya, dicampurlah ke situ sehingga jadi namanya bekatul.
Nah, nanti dari Begatul itu dilihat lagi, ada Begatul Super, ada Begatul kelas 1 sampai dengan kualitas yang ke kelas 4 lah, yang memang banyak eh, damennya, yang banyak kulit padinya. Sehingga efek dominonya seperti itu. Nah, kalau di pabrik bedanya, kalau di pabrik itu memang butuh. Jadi dari range yang kelas 4 sampai dengan the base-nya, separator itu mereka campur dan dimasak kembali, dicampur berdasarkan proporsionalnya masing-masing. Serat juga butuh sebenarnya, tapi ketika serat berlebih juga jadinya jelek buat buat produktivitas di puyuh. Jadi gitu buat teman-teman, sekilas info aja untuk perbedaan separator dan cara kita membedakan. Konteksnya kalau saya lebih cenderung di lidah. Jadi ketika itu banyak campurannya dari kulit padi ataupun batang padi itu tadi, maka di lidah ini akan kasar dan tidak bisa tercerna, digigit itu nggak bisa. Kalau ini manis rasanya, manis seperti layaknya beras, karena dia memang tepung beras yang kecil-kecil menir itu, pecahan dari selipan beras yang bagus itu tadi. Oke, kita lanjut pembahasannya tentang separator tadi. Jadi kalau di tempat saya itu sudah disendirikan, jadi ini ada yang samplingnya untuk yang super. Ini yang dibilang separator murninya, ini tadi. Kemudian ini ada yang KW1, ya. Terus ini ada KW2. Terus kemudian ada KW3. Dan ada yang namanya KW4. Harganya variatif. Jadi yang paling mahal memang yang di separator yang seperti saya tunjukkan di video sebelumnya itu tadi. Artinya secara seratnya dia sedikit, kemudian dia lebih banyak campuran untuk pecahan dari berasnya tadi yang kecil-kecil. Menir ya bahasanya, di menir itu lebih banyak. Nah, kemudian bedanya dengan yang KW1, KW1 ini hampir mendekati dengan separator, dan mungkin kalau di separator ini harganya bisa 3.000 sampai 3.500 per kilonya. Yang memang benar murni, yang memang kita ngejarnya campurannya yang benar-benar murni, sehingga efek dominonya itu EM-nya juga masuk, kemudian seratnya juga halus, bisa dimakan oleh puyuh baik ayam juga, ya lebih maksimal hasilnya. Nah, kalau yang ini bedanya, KW1 ini misalnya diisi dengan menggunakan gilingan misalnya kulit padi yang kering tadi, yang sifatnya halus, itu biasanya dicampur di sini. Cuman perbedaannya dengan KW2, ya KW2, secara warna juga sudah beda. Secara warna beda, dan hebatnya untuk mengkondisikan kata orang-orang itu apa ya namanya, kalau bukan separator Begatul ya, ini bisa macam-macam. Ada yang menggunakan, jadi KW1 ini misalnya prosentasenya separatornya 80%, 20%-nya campuran. Masuk ke KW2 nya itu campurannya misalnya separatornya 60%, campurannya 40%. Yang di KW3 ini kan warnanya udah kelihatan seperti tepung dan dipegang aja udah terasa. Ini biasanya yang doyan begini ini kayak babi itu. Kemudian ini sama, lebih kecampuran pakan mentok, bebek lah yang sifatnya seperti itu. Nggak ada yang jelek, di sini nggak ada yang jelek. Cuman yang kalau untuk pemakaian di puyuh lebih cocok memang untuk menggunakan separator murni ini tadi. Termasuk ayam, saya juga mengkondisikan sama separator murni. Nah, hati-hati dalam memilih separator ini, karena itu tadi campurannya. Ketika kita tidak tahu, misalnya harga untuk separator KW1-nya ini 2.300 misalnya. Mungkin turun di separator yang kelas 4, KW4 ini tadi, itu posisinya bisa harganya mungkin 1.300-an. Karena di sini dominan campurannya bisa saja batang padi kering yang digiling tadi, kemudian jadi tepung, kemudian kulit padi, kemudian serutan kayu, termasuk pasir bisa masuk ke sini. Jadi hati-hati banget kalau memilih separator. Dan ini dulu saya memang nyimpen sudah lama ya untuk sampling
kita selalu minta sampling di random setiap kiriman. Ini harganya sudah 4.300. Ini sama ini 4.500. Sampai turun ke separator yang paling rendah itu 3.100. Ini yang KW4. Jadi sumbernya separator itu sebenarnya paling banyak ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu banyak selipan-selipan padi. Salah satunya mungkin juga kalau yang di Jawa Tengah bisa minta tolong sama Mas Adi, Dok Puyuh. Itu kan beliau orang tuanya kan punya selipan. Ya tentunya beliau lebih paham daripada saya mestinya untuk jenis-jenis separator yang biasa dipakai untuk asupan puyuh maupun pakan ayam. Kalau saya opsionalnya cuma ada 2. Kalau nggak yang memang full separator, atau opsionalnya adalah KW1. Yang saya pakai cuma itu aja. Jadi ketika pada saat separator mahal 4.500, kalau saat ini kemarin terakhir 3.100 harganya, kemudian yang bekatul supernya itu 3.000. Kemudian yang KW 2-nya itu sekitar 2.600. Ini sudah mulai naik. Jadi memang parsialnya kita lebih ke arah kemurnian dari hasil selipan padinya itu tadi. Kenapa saya bilang untuk oven? Karena oven itu ratanya kering. Dan probabilitas untuk diselip itu apa ya? Kalau kering itu kan tepungnya lebih banyak daripada basah. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi efek dominonya bisa kemana-mana. Nah, yang tidak kalah penting sebenarnya orientasi dari separator yang saya ceritakan A sampai Z tadi, kita harus pandai-pandai milih, karena di toko itu biasanya menyajikan yang dia bilang separator itu adalah bekatul kualitas 1 atau bekatul kualitas 2. Karena secara warna itu kelihatan sebenarnya. Ini sudah bisa dibedakan. Secara warnanya ini lebih putih, ini ya lumayan mendekati, yang ini udah agak coklat ya. Itu. Jadi kalau pemain katul yang nakal itu biasanya dia nyampur misalnya KW3 tapi dijual di harga KW2. Keuntungannya sudah luar biasa kayak gitu lah. Apalagi dia bilang kalau peternakan mungkin peternak yang tidak tahu, sehingga diinfokan ya bekatul ya sama aja, bilangnya kan begitu. Tapi secara aplikasinya berbeda, sangat berbeda, bahkan jauh. Nah, efek-efek domino itu perlu teman-teman pertimbangkan, karena pengaruh. Kadang kan ada yang bilang campurannya sama, kemudian kok hasil telurnya berbeda. Ya salah satu faktornya ini, jangankan yang ini, mungkin kualitas pakan pabrik pun setiap produksi sesuai dengan tanggalnya dengan produksi yang di bulan depan pasti ada plus minusnya, sehingga mereka punya barometer toleransi. Sebenarnya ada angka toleransi sebagai fungsi dari quantity control ya, atau kualitas kontrol juga. QC-nya itu yang akan jalankan kelayakannya, range-nya dari berapa ke berapa, crude proteinnya, kemudian EM-nya berapa ke berapa. Jadi naik turunnya itu tidak ada batokan harus standar misalnya 10 terus nggak mungkin. Namanya juga mesin yang melakukan penggilingan ya, mesin yang melakukan proses pengadukan dan pemilihan barang di tempat-tempat yang berbeda. Nah, kemudian yang paling penting, kalau misalnya teman-teman sudah langganan di satu tempat separator, usahakan satu tempat saja. Dan pastikan penjualnya itu kalau ngambil ya jangan ke tempat yang lain, ya memang harus satu sumber. Nanti akan ketahuan, karena separator ini tidak bisa dibohongi. Jadi kuncinya ya memang harus benar-benar teliti dalam mengkondisikan jenis-jenis separator itu atau bekatul itu banyak sekali. Yang biasa aja saya aja ada 5. Dengan level yang keempat ini, KW4 ini sudah, kalau menurut saya sudah nggak layak buat dijadikan sebagai energi metabolisme pada pakan puyuh maupun ayam. Nah, nanti lucunya ketika teman-teman masukin ke dalam air, jadi di konteks dimasukin ke dalam air gitu ya, di atas air itu akan banyak yang mengambang. Itu yang saya bilang kayak
batang padi yang sudah kering itu dicacah, kemudian digiling, itu akan jadi ya sekam ya bahasanya seperti itu. Sekam itu yang sudah kering, selain jadi pakan ternak, biasanya diolah menjadi seperti itu buat campuran separator untuk menjadi bekatul gitu loh. Kemudian nanti belum lagi yang nakalan lagi, misalnya ditambah dengan menggunakan eh, serutan kayu dan lain sebagainya. Efek dominonya otomatis ke arah ternak kita gitu loh. Jadi jangan sampai berpikir untuk kualitas pakan itu jangan pernah ditawar. Jadi sekali lagi berpikirnya adalah konsep produktivitas dari puyuh ataupun ayam yang kita miliki itu tadi. Kadang peternak itu yang mesti mikirnya wah cari yang murah aja, wah cari yang murah. Ternyata dia dapatnya separator begini. Secara efek dominonya nanti satu cangkangnya tidak akan keras pasti. Kemudian banyak yang terjadi dobolan. Kemudian yang ketiga mati mendadak karena ususnya sobek. Dan di puyuh itu cenderungnya secara anatomi tubuhnya itu jarak ususnya kan pendek sekali, agak beda dengan ayam gitu loh. Nah, sebenarnya dari 5 ulasan ini tadi dengan 5 jenis separator ini tidak ada yang buruk sebenarnya. Cuman prosentase pencampurannya harus benar-benar pas ketika teman-teman bermain dengan separator-separator yang menurut saya kualitasnya rendah ataupun buruk. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, jangan pernah melakukan stokis separator ini terlalu lama, jeda waktunya lebih dari 1 minggu. Ini nanti timbul efek dominonya, satu, masalah kutu. Yang kedua, tengik baunya. Nah, yang ketiga, ketika terjadi misalnya banyak campuran, nanti baunya jadi beragam, sehingga menimbulkan yang namanya jamur, toksin, kutu yang kita aduk ke sana, akhirnya kualitas pakan kita jadinya buruk gitu. Yang harusnya kita dapat bagus, jadinya buruk. Nah, teman-teman tentunya juga berpikir konsepnya ngirit itu di tempat yang betul, jangan ngirit di tempat yang salah. Karena konsekuensinya akan balancing dengan hasil telur yang kita dapatkan itu tadi. Kemudian yang tidak kalah penting masalah mortalitas itu tadi. Nah, jadi teman-teman ya harus benar-benar paham dan harus benar-benar mengerti indikator yang kita pakai. Kalau seperti saya hanya menggunakan lidah itu tadi. Saya juga belajar dari bapak saya yang mengajarkan saya begini loh caranya tes untuk separator murni. Meskipun itu tidak menjadi sebuah jaminan, cuman perlu proses pelatihan gitu. Proses pelatihan yang ya tergantung orangnya, masing-masing personal itu kan akan beda. Waktunya berapa lama dia belajarnya kan gitu. Jadi menurut saya itu semoga bermanfaat buat teman-teman, sedikit pengetahuan tentang membedakan separator bekatul dari mulai KW1 sampai dengan KW4. Jadi hati-hati dan waspada, pandai-pandailah menyikapi harga, karena harga itu ya lain daerah lain harganya, nggak akan sama. Kecuali misalnya kalau ada di Jawa Barat justru harusnya lebih murah karena ada ongkosnya lebih kurang mungkin 1000 sampai 1100 ataupun berapa nanti ya, misalnya kirim dari Jawa Barat ke Jawa Timur itu akan beda nanti harganya. Nah, kemudian pandai-pandailah cari yang benar-benar murni, separator yang murni. Memang tidak banyak karena kalau dia mengandalkan cuman menir itu, pecahan padi itu, pastinya produksi sekian ton itu cuma dapat berapa ratus kilo gitu. Makanya harus ada pencampuran kembali. Jadi memang harus benar-benar inden, dan kalau di farm saya memang harus benar-benar terpola, dan terkonsep dengan baik. Jadi apa yang mereka jual itu harus sesuai dengan apa yang mereka bicarakan. Karena ya kita harus worth it lah. Artinya dengan konsekuensi dari pabriknya mengkondisikan yang demikian, ya tentunya kalau mungkin orang-orang lain hutang piutang ya misalnya dalam jangka waktu tempo pembayarannya, ya kita harus ada worth it-nya, kita ngasih memberikan mereka cash gitu, dengan cash keras. Jadi begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi begitu, hati-hati dan waspada karena penting banget separator, jangan sembrono pakai produktivitas itu kuncinya dari situ salah satunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.